benar. Jangan minta-minta di tengah jalan. Pertama, mengganggu arus lalu lintas. Saya heran sama orang yang bangun masjid ya. Memang nggak harus sepenuhnya terkumpul modalnya, bisa patungan. Tapi begini, kita kan meniatkan membangun rumah ibadah. Kalau memang modalnya nggak cukup, kenapa paksa bikin? Itu kan orang membuat sesuatu itu, misalkan itu keterdesakan di situ memang nggak ada sama sekali. Tapi kan kalau di Indonesia ini, tapi memang di Indonesia ini kalau sudah ada masjid, walaupun misalkan nggak jauh, itu orang bikin masjid lagi. Nah, saya ada pengalaman. Saya lihat ada teman saya, nggak tahu apa, saya nggak tahu itu masjid dia atau bukan. Tapi yang jelasnya itu masjid nggak jadi, nggak selesai. Malah cuman tiangnya nggak jelas. Ya begitu. Kalau kita bikin masjid itu, kalau belum siap modalnya nggak usah lah maksa. Kita cari pahala jariah itu kan bukan satu-satunya bikin masjid. Bikin sumur juga pahala jariah. Lebih bagus lagi tuh. Ya. Daripada kita bikin sesuatu, ya niat kita lain. Walau alam. Maksud saya, kayak begini, kita membuat fasilitas umum, publik, apalagi untuk ibadah. Tapi ujung-ujungnya mengganggu juga orang. Kayak di Jawa tuh, minta-minta di jalan itu banyak sekali. Di sini pun juga ada, di kampung-kampung ada itu. Bangun masjid terus ada kotak amalnya di tengah jalan. Itu kan berbahaya itu. Kan nggak semua orang normal bawa kendaraan. Ada juga itu yang bawa kendaraan ugal-ugalan. Jadi apa ya maksud saya tuh, kalau modalnya ya minimal modalnya 80% lah. Jadi masyarakat situ bisa tinggal nambah-nambah sedikit supaya nggak usah minta-minta. Ngapain? Kau niatmu ibadah kok minta-minta, itu bukan ibadah itu. Emang bagus juga ngajakin orang lain ikut-ikut patungan. Tapi kan kalau cuma minta 10.000, 2.000 itu belum tentu. Dan ya apa ya psikologisnya menurut saya ya. Walaupun saya juga bukan orang dermawan. Saya malas nyumbang yang di pinggir jalan, yang di tengah jalan itu malas. Apalagi yang dipasang di tengah jalan. Itu butuh niat betul itu kita mau datang nyumbang ya. Kalau bilang pernah lah, nggak mungkin. Saya nggak juga, nggak berani juga ngomong kalau nggak pernah ya. Tapi menurut saya lewat bertahun-tahun ada yang saya suka lewat masjid. Itu tahun-tahun masih ada itu. Jadi itu maksudnya apa tuh? Bikin rumah ibadah tapi malah istilahnya mengganggu lalu lintas, membahayakan pengendara. Itu tidak menjadi ibadah itu. Kalau ada yang kecelakaan itu dosa itu bosku. Masa kita nggak mikir sampai di sana? Cuma mikir bangun masjidnya saja. Oh itu pahala itu. Iya tergantung niatnya kan, segala sesuatu ibadah pun itu apapun itu tergantung niatnya. Kau sholat pun juga niatmu. Kalau cuma pengen dilihat, pengen diakui, awal-awal bukan saya kan, betul. Tapi ya tetap lebih bagus orang yang sholat sih. Ya walau saya nggak tahu juga, saya nggak tahu pasti. Tapi yang jelas kalau kita mau bikin rumah ibadah baru, modal kita pas-pasan, atau nggak ada modalnya, atau kita hanya mengharapkan nanti disumbang lah, nggak bisa begitu men. Karena kalau Indonesia ini biasanya kenyataannya ya, biasanya orang bikin masjid itu sebenarnya ada kok masjid yang bagian situ, cuman ya pengen aja dia saya juga punya masjid sendiri lah, kan begitu. Jadi saya ngomong dari sisi apanya ya, dari sisi kepentingan publiknya. Kalau urusan ibadahnya itu bukan apa ya, bukan wilayah saya. Tapi kan kayak bikin macet di jalan, membahayakan orang, iya. Lagian begitu udah bikin miskin, bukan masalah itunya. Kita ini orang Indonesia, kejadian dulu baru kita evaluasi. Kalau belum ada yang kecelakaan, belum ada evaluasi. Begitu cara berpikir kita. Makanya kita hidup ini nggak teratur, kita nggak ada preventif. Terjadi dulu baru, oh iya, makanya jangan nanti kalau terjadi baru saling menyalahkan lah, begitulah.